Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan ujian sekolah, khususnya yaitu materi kelas 8. Soal yang pertama yaitu tentang pola bilangan. Diketahui barisan bilangan 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Suku ke-38 dari barisan tersebut adalah. Sebelum kita menentukan suku ke-38-nya, kita harus memeriksa dulu pola dari barisan bilangan tersebut. Nah, ini dari 4 ke 7, ini bedanya 3 atau ditambah 3. Lalu dari 7 ke 10 juga ditambah 3. Nah, dari sini terlihat beda antar dua suku yang berurutan ini selalu tetap. Nah, barisan yang seperti ini dinamakan dengan barisan aritmatika. Beda barisan antar dua suku yang berurutannya, kita bisa misalkan dengan huruf B kecil. 4 ini merupakan suku yang pertama, lalu 7 suku kedua, dan seterusnya. Suku pertama kita bisa simbolkan dengan U1 atau A kecil. Untuk menentukan suku ke-38, ini ada rumus umumnya yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Karena yang ditanyakan suku ke-38, maka N-nya 38 ya. Jadi, U38 sama dengan 4 ditambah 38 min 1 kali 3. Yang di dalam kurung kita hitung dulu ya. 38 dikurang 1 itu 37. Sehingga U38 jadi sama dengan 4 ditambah 37 kali 3. Di sini ada penjumlahan dan perkalian. Kita hitung dulu yang perkalian. 37 kali 3 itu sama dengan 111. Nah, lalu kita tambah 4. Jadi, suku ke-38-nya adalah 115. Soal yang kedua, diketahui barisan bilangan 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N yang khusus berlaku pada barisan tersebut. Kita periksa dulu pola pada barisan bilangannya. Ternyata ini membentuk pola barisan bilangan aritmatika karena bedanya tetap antar dua suku yang berurutan. Nah, untuk menentukan rumus yang khusus berlaku pada barisan ini, kita bisa mulai dengan rumus umumnya dulu. UN sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya 4 dan B-nya adalah 3. Nah, lalu kita operasikan terlebih dahulu N-1 dikali 3. Kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan ya. N kali 3 itu 3N, lalu min 1 kali 3 adalah min 3. Sehingga UN sama dengan 4 plus 3N min 3. Nah, di sini 4 dengan 3 ini suku yang sejenis, boleh kita operasikan atau kita kurangkan ya, sehingga 4 min 3 menjadi 1. UN sama dengan 3N plus 1. Inilah rumus khusus yang berlaku pada barisan bilangan 4, 7, 10, dan seterusnya. Soal yang ketiga, diketahui barisan bilangan 6, 12, 24, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 dari barisan bilangan tersebut. Pertama-tama kita periksa dulu polanya. Dari 6 ke 12 ini bisa dikali 2. Dari 12 ke 24 juga dikali 2. Dari sini terlihat pola yang tetap. Jika kita periksa rasio atau perbandingan antara suku setelah dengan suku sebelumnya, diperoleh 12 banding 6 yaitu 2 banding 1, lalu 24 banding 12 juga 2 banding 1. Nah, rasio yang tetap ini menunjukkan barisan geometri. Untuk menentukan suku ke N-nya, kita dapat menggunakan rumus umum UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya 6, R-nya 2, dan N-nya 8. Sehingga diperoleh U8 sama dengan 6 kali 2 pangkat 7. Di sini muncul operasi perkalian dan perpangkatan. Kita hitung perpangkatan terlebih dahulu. 2 pangkat 7 hasilnya 128. Lalu 6 kali 128 hasilnya yaitu 768. Jadi suku ke-8-nya adalah 768. Soal keempat, diketahui barisan bilangan 6, 12, 24, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N yang khusus berlaku pada barisan tersebut. Nah, tadi sudah kita temukan bahwa barisan bilangan ini merupakan barisan geometri. Nah, untuk menentukan rumus khususnya, kita bisa awali dari rumus umumnya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1.
A-nya 6 dan R-nya 2. Nah, di sini operasi perpangkatan kita uraikan terlebih dahulu. 2 pangkat N-1 dapat diuraikan menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat negatif 1. Lalu 2 pangkat negatif 1 dapat kita ubah pangkatnya menjadi positif. Menjadi 1 per 2 pangkat 1. Sehingga UN sama dengan 6 dikali 2 pangkat N dikali 1 per 2 pangkat 1. Nah, 6 dengan 2 pangkat 1 dapat kita sederhanakan ya, menjadi UN sama dengan 6 per 2 dikali 2 pangkat N. 6 per 2 itu hasilnya 3, sehingga UN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N. Soal tentang sistem koordinat Kartesius. Diketahui titik A koordinatnya negatif 2,1, titik B koordinatnya 3,1, dan C koordinatnya 3, negatif 5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka bangun apa yang terbentuk? Nah, kita gambarkan masing-masing titik tersebut pada bidang Kartesius. Titik A ini berada di kuadran 2, lalu titik B berada di kuadran 1 dan titik C berada di kuadran 4. Nah, kalian dapat perhatikan pada gambar ya. Jika dihubungkan, maka ketiga titik tersebut membentuk segitiga siku-siku. Soal berikutnya yaitu tentang relasi dan fungsi. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 4x min 2. Tentukan peta atau bayangan dari 5. Nah, 5 di sini merupakan anggota dari domain atau daerah asal. Pada rumus fungsi, anggota domain diwakili dengan variabel x. Untuk menentukan bayangan dari 5, maka kita substitusikan nilai 5 pada variabel x. Fx sama dengan 4x min 2, lalu x-nya kita ganti dengan 5 ya, sehingga F5 sama dengan 4 kali 5 dikurang 2. 4 kali 5 hasilnya 20, lalu 20 dikurangi 2 hasilnya 18. Jadi diperoleh F5 sama dengan 18. F5 sama dengan 18 ini artinya peta dari 5 atau bayangan dari 5 atau nilai fungsi F untuk X sama dengan 5 adalah 18. Soal yang ini tentang menentukan bentuk rumus fungsi. Diketahui bentuk umum rumus fungsi linier yaitu fx sama dengan ax plus b. Jika f negatif 2 sama dengan negatif 4 dan f negatif 6 sama dengan 12, maka nilai dari F5 adalah... Nah, sebelum kita menentukan nilai dari F5, maka kita harus menentukan dulu bentuk rumus fungsinya. Yang pertama diketahui F negatif 2 sama dengan negatif 4. Ini artinya untuk X sama dengan negatif 2, nilai fungsi F-nya adalah negatif 4. Kita substitusikan nilai-nilainya ke bentuk umum rumus fungsi ya. Fx sama dengan Ax plus B. X-nya kita ganti dengan negatif 2, sehingga F negatif 2 sama dengan A kali negatif 2 plus B. Nilai dari F negatif 2 adalah negatif 4. Nah, jadi negatif 4 sama dengan negatif 2A plus B. Atau boleh juga kita tulis negatif 2A plus B sama dengan negatif 4. Yang kedua diketahui F negatif 6 sama dengan 12. Ini artinya untuk X sama dengan negatif 6, nilai fungsi F-nya adalah 12. Kita substitusikan ke rumus fungsi Fx sama dengan Ax plus B. X-nya kita ganti dengan 6, sehingga menjadi F negatif 6 sama dengan A kali negatif 6 plus B. Nilai dari F negatif 6 adalah 12, jadi 12 sama dengan negatif 6A plus B. Atau boleh kita tulis negatif 6A plus B sama dengan 12. Dari sini kita peroleh dua persamaan linier yaitu negatif 2A plus B sama dengan negatif 4 dan negatif 6A plus B sama dengan 12. Kedua persamaan ini kita kurangkan untuk mengeliminasi atau menghilangkan variabel B sehingga nantinya diperoleh nilai A. Cara mengurangi dua persamaan ini, masing-masing
Suku yang sejenis boleh kita kurangkan. Contohnya yaitu negatif 2A dikurangi negatif 6A. Hasilnya adalah positif 4A. Lalu B dikurangi B, hasilnya 0, variabel B-nya menjadi hilang. Dan terakhir negatif 4 dikurangi 12, hasilnya yaitu negatif 16. Sehingga diperoleh 4A sama dengan negatif 16. Langkah berikutnya, kedua ruas kita bagi 4, sehingga A sama dengan negatif 16 per 4, yaitu sama dengan negatif 4. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A. Setelah memperoleh nilai A, lalu kita substitusikan nilai A ini ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai B. Misalkan kita pilih persamaan yang negatif 2A plus B sama dengan negatif 4. A-nya kita ganti dengan negatif 4. Jadi, negatif 2 kali negatif 4 plus B sama dengan negatif 4. Negatif 2 dikali negatif 4, hasilnya yaitu 8. Jadi, 8 plus B sama dengan negatif 4. Lalu, kedua ruas kita kurangi dengan 8, sehingga menjadi B sama dengan negatif 4 dikurang 8. Atau B sama dengan negatif 12. Nah, nilai A-nya negatif 4 dan B-nya negatif 12, sehingga bentuk rumus fungsinya menjadi f(x) sama dengan negatif 4x kurang 12. Setelah kita memperoleh bentuk rumus fungsi f(x) sama dengan negatif 4x sama dengan 12, sekarang kita bisa menentukan nilai fungsi f5. Kita ganti x-nya dengan 5, menjadi f5 sama dengan negatif 4 kali 5 dikurang 12. Negatif 4 dikali 5, hasilnya yaitu negatif 20. Lalu negatif 20 dikurang 12, hasilnya yaitu negatif 32. Jadi nilai fungsi f5 adalah sama dengan negatif 32. Soal tentang persamaan garis lurus. Tentukan persamaan suatu garis yang melalui titik 5,6 dan negatif 1,2. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus ini bisa berupa Y sama dengan MX plus C, atau AX plus BY sama dengan C, atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Garis lurus tadi diketahui melalui dua titik yang koordinatnya 5,6 dan negatif 1,2. Untuk menentukan persamaan garisnya, kita dapat menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. X1, Y1 adalah koordinat titik yang pertama, sedangkan X2, Y2 adalah koordinat titik yang kedua. Kita substitusikan masing-masing nilainya. Y min 6 per 2 min 6 sama dengan X min negatif 1 per 5 min negatif 1. 2 min 6 hasilnya negatif 4, sedangkan 5 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah positif 6. Langkah berikutnya kita kalikan silang, sehingga diperoleh 6 kali Y min 6 sama dengan negatif 4 dikali X plus 1. Untuk yang di ruas kiri, yaitu 6 kali Y min 6, kita uraikan menjadi 6Y min 36. Dan yang di ruas kanan, negatif 4 dikali X plus 1 kita uraikan menjadi negatif 4X min 4. Suku yang bervariabel Y dan X kita kumpulkan di ruas kiri, sedangkan yang berupa konstanta kita kumpulkan di ruas kanan. Sehingga diperoleh 6Y plus 4X sama dengan negatif 4 plus 36. Negatif 4 plus 36 hasilnya yaitu positif 32. Sehingga 6Y plus 4X sama dengan 32. Nah, ini masing-masing sukunya dapat kita bagi dengan 2. Jadi, kita bisa sederhanakan 3Y plus 2X sama dengan 16. Inilah persamaan garis lurus yang dilalui oleh titik 5,6 dan negatif 1,2. Soal tentang sistem persamaan linier dua variabel. Diketahui sebuah sistem persamaan 4x min 3y sama dengan 15 dan x plus 2y sama dengan 1, di mana x dan y merupakan himpunan penyelesaiannya. Tentukan nilai dari 2x plus y
Sebelum kita menentukan nilai 2x plus y, maka kita harus memperoleh dulu masing-masing nilai x dan y-nya. Nah, pertama-tama kita dapat mengeliminasi variabel x untuk mendapatkan nilai y terlebih dahulu. Untuk mengeliminasi variabel x, maka suku yang bervariabel x pada masing-masing persamaan tersebut harus memiliki koefisien yang sama. Pada persamaan yang pertama, koefisien dari variabel x-nya adalah 4. Sedangkan pada persamaan yang kedua, koefisiennya adalah 1. Kita samakan saja menjadi berkoefisien 4. Persamaan yang pertama, kita kali 1, sehingga tetap menjadi 4x min 3y sama dengan 15. Sedangkan persamaan yang kedua, kita kali 4, menjadi 4x plus 8y sama dengan 4. Lalu kedua persamaan ini kita kurangkan agar variabel x-nya menghilang. Nah, kita kurangkan suku-suku yang sejenis. 15 dikurangi 4, hasilnya 11. Lalu negatif 3y dikurang 8y, hasilnya yaitu negatif 11y. Nah, jadi diperoleh negatif 11y sama dengan 11. Berikutnya kedua ruas kita bagi dengan negatif 11. Sehingga diperoleh y sama dengan 11 dibagi negatif 11, yaitu sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah dapat nilai y-nya ya. Setelah kita mendapat nilai y, lalu kita substitusikan nilai y ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai x-nya. Misalkan kita pilih persamaan yang x plus 2y sama dengan 1. Y-nya kita ganti dengan negatif 1 ya. Jadi, x plus 2 kali negatif 1 sama dengan 1. Atau, x min 2 sama dengan 1. Nah, lalu kedua ruas kita tambah 2. Jadi, diperoleh x sama dengan 1 tambah 2, yaitu 3. Nah, kita sudah dapat nilai x-nya yaitu 3 dan y-nya yaitu negatif 1. Sekarang kita sudah bisa menentukan nilai dari 2x plus y. Substitusikan masing-masing nilai x dan y-nya. 2x plus y sama dengan 2 kali 3 plus negatif 1. Atau sama dengan 6 dikurang 1. Hasil akhirnya yaitu 5. Sekarang ada soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Jika harga 2 buah pulpen dan 2 buah penghapus adalah Rp7.000, sedangkan harga 3 buah pulpen dan 4 buah penghapus adalah Rp12.000, maka berapakah harga sebuah pulpen dan sebuah penghapus? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kita misalkan harga sebuah pulpen dengan variabel x dan harga sebuah penghapus dengan variabel y. Maka model matematikanya adalah 2x plus 2y sama dengan 7.000 dan 3x plus 4y sama dengan 12.000. Sekarang kita tentukan masing-masing nilai x dan y-nya. Pertama-tama kita dapat mengeliminasi variabel x untuk memperoleh nilai y terlebih dahulu. Untuk mengeliminasi variabel x, maka koefisien x pada masing-masing persamaan harus sama. Di persamaan pertama, koefisien x-nya 2, sedangkan di persamaan kedua, koefisien x-nya 3. Nah, ini kita samakan dulu, misalkan kita jadikan 6. Maka persamaan yang pertama harus kita kali 3, sehingga menjadi 6x plus 6y sama dengan 21.000. Untuk persamaan kedua, kita kalikan 2, sehingga menjadi 6x plus 8y sama dengan 24.000. Berikutnya, kedua persamaan kita kurangkan. Lalu kita kurangi masing-masing suku yang sejenis ya. 21.000 dikurangi 24.000. Hasilnya negatif 3.000. Lalu 6y dikurangi 8y, hasilnya negatif 2y. Nah, sehingga diperoleh persamaan negatif 2y sama dengan negatif 3.000. Atau y sama dengan negatif 3.000 dibagi negatif 2. Hasilnya yaitu sama dengan positif 1.500. Nah, jadi harga sebuah penghapus adalah Rp1.500.
Setelah kita memperoleh nilai Y, lalu kita substitusikan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai X. Misal kita pilih persamaan yang 2X plus 2Y sama dengan 7.000. Y-nya kita ganti dengan 1.500. Sehingga menjadi 2X tambah 2 kali 1.500 sama dengan 7.000. 2 dikali 1.500 hasilnya itu 3.000 ya. Jadi 2X plus 3.000 sama dengan 7.000. Lalu kedua ruas kita kurang 3.000, jadi 2X sama dengan 4.000. Nah, berikutnya kita bagi dengan 2, jadi X sama dengan 2.000. Nah, jadi harga sebuah pulpen adalah Rp2.000. Untuk harga sebuah pulpen plus sebuah penghapus, yaitu 2.000 ditambah 1.500, yaitu Rp3.500. Pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Kita lanjut di part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.